Jawhead. Hero ini memang sudah terkenal sebagai salah satu hero nge-troll of the year. Skill ejector yang dimilikinya bisa menguntungkan sekaligus merugikan rekan timnya. Mungkin Sobat Gamer pernah mendengar adanya mitos jika manusia memiliki 7 kembaran di dunia. Namun tentu saja hingga saat ini belum ada pembuktian mengenai mitos tersebut. Tapi percaya nggak percaya ya sobat, ternyata para pro player ini mirip banget dengan beberapa public figure loh. Nggak percaya? Langsung aja kita lihat. Pertama dari mantan pro player Mobile Legends yaitu Emperor. Dia kini fokus sebagai content creator dan streamer. Sementara Baim Wong merupakan selebriti papan atas Indonesia. Mereka bisa dibilang memiliki punya wajah yang mirip dengan gaya rambut hingga punya kulit yang putih. Siapa yang terkenal dengan player satu ini? Lemon. Ternyata bukan hanya permainan dari Lemon yang bisa menarik perhatian para penggemarnya sober, melainkan wajah Lemon yang sering kali menjadi perhatian. Fans dari Lemon kerap kali membandingkan kemiripan wajahnya dengan salah satu anggota boyband asal Korea Selatan yaitu Kim Namjoon dari BTS. Memang jika lebih menjajarkan foto keduanya, baik Lemon dan Kim Namjoon punya garis wajah yang hampir sama. Salah satu player tim EVOS divisi PUBG, Microboy, ternyata mirip dengan salah satu YouTuber dan stand-up komedian. Para penggemar pun menyebutkan jika Microboy dan Tretan Muslim punya wajah yang mirip. Kalau diperhatikan dengan lebih detail nih sober, memang keduanya punya pipi yang chubby dan jika disandingkan akan terlihat sebagai adik dan kakak. Kalau dilihat-lihat, Just No Limit mirip dengan salah satu member boy group papan atas yaitu DOXO. Kalau foto mereka samping-sampingan terlihat mirip ya. Apalagi kalau gaya rambut pelontos, emang mirip banget. Apalagi dari matanya. Balik lagi di Top Gamer barengan sama Cornet dan juga Ranger Mas. Kita sudah ngebahas tadi bersama dengan Profesor KB. Dan kalau misalkan sekarang kita ngebahas MPL Season 7 lebih dalam lagi. Lebih ke kulit yang terdalam. Ngomongin soal pemainnya dan juga ini bisa dibilang kan Ranger Mas nih salah satu caster yang dekat ke semua pemain yang ada di MPL Season 7. Kenapa? Mau nanya apa sih lo? Kepo banget. Lo sebagai caster yang tahu dan dekat sama semua player yang ada di Mobile Legends ya. Apalagi MPL Season 7 nih. Harusnya lo tahu dong alasan kenapa sih orang-orang tuh kayak, padahal kita tahu ya Sobat Gamer ya, semua orang pasti di rumah kalian Sobat Gamer pengen banget jadi pro player, tapi ketika ada pro player yang memutuskan untuk rehat tuh kayak, kenapa mereka udah jadi pro player malah pengen rehat? Kasih tahu ke Sobat Gamer coba. Jadi nih gini ya Sobat Gamer, dari kacamata Oji ya, yang pinjam dari Cornet. Kalau pastinya emang belum ngobrol langsung lebih dalam lagi belum. Tapi gue mendengar dia mengeluarkan sebuah statement. Dia tuh siapa? Yang rehat. Ya? Inisial aja itu. Inisial aja, X depannya. Nah si X ini bilang kalau dia tuh mencemaskan Net. Mencemaskan? Jadi gini, season ini kan kemarin... Mencemaskan itu apa? Sobat Gamer bingung di rumah. Mencemaskan itu mengkhawatirkan timnya. Kenapa? Padahal dia jago. Nah, eta. Jadi dengan adanya scene di situ, iya. Kemarin mereka harus berganti-ganti roster. Itu membuat timnya makin jadi kurang. Dia bilang gitu. Ini statement yang jelaskan. Kemarin kita memang kurang banget. Iya. Karena kita berganti-ganti. Jadi gue memilih untuk memutuskan rehat sejenak. Biar timnya tuh nanti nggak ganti-ganti. Kemarin yang dimaksud sama scene itu adalah saat M2. M2 betul banget. Di saat M2 itu mereka sampai, kalau setahu aku, seingat aku ya, Sin sama Whisking, terus Albert sama Lemon. Oke, itu baru dari ngomongin soal scene ya. Sin doang, yang soalnya Hebring. Iya, walaupun sebenarnya dari pertanyaan awal Cornet tadi Sobat Gamer, ini berlaku ke semua pro player yang bisa dibilang ketika sudah menjalani bertahun-tahun, itu ada beberapa pro player yang merasa jenuh, kemudian pengen istirahat. Tapi justru ada juga beberapa pro player yang bahkan dari dulu sampai sekarang masih ada. Kayak contohnya si Lemon, Rek. Menurut gua, Lemon kenapa bertahan sampai sekarang? Karena mungkin ada beberapa orang juga bahkan pro player yang bilang karena Lemon itu punya bakat dari lahir. Makanya walaupun dia masih legend waktu itu zaman MPL sebelum-sebelumnya. Season 6. Dia nggak pernah main? Iya, masih tier legend tapi ketika di turnamen ngeri banget udah kayak Mythic 10.000 gitu loh. Terus juga dia bilang karena emang si Lemonnya ini suka bener-bener kayak dia di dunia e-sports itu mereka enak gitu, di hierarkinya enak. Apa jangan-jangan apa tuh? ini kenceng? Apa tuh kenceng? Ini. Apa ini? Coba jelasin. Sobat Gamer di rumah tuh harus mendapatkan informasi yang jelas. Gini tuh apa? Sobat Gamer masa nggak tahu gini. Apa?
Duit. Kalau kata Duit. Rama, duit. Kenapa dengan duit Lemon? Gak siapa tahu profesional player kan atlet juga duitnya kayak gede banget gitu loh, Net. Jadi kayak udahlah. Jadi gue gak usah kerja lagi, udah gue jadi profesional player aja, jadi atlet aja. Enggak, gue tuh nonton di video. Pape ngobrol sama Uus. Pape bilang gajinya setara beli mobil. Kata-kata Pape untuk merujuk langsung ke Lemon ya? Bukan. Bukan, itu untuk rata-rata. Average. Tunggu, itu kan tadi lo bilang average, rata-rata. Anggaplah ini biar sobat gamer di rumah itu tidak salah nangkep ya. Biar informasi yang kita sampaikan itu jelas. Karena aku takutnya kalau misalkan ada beberapa sobat gamer yang menonton di rumah kayak langsung, wah 200 juta aku pengen dong jadi pro player. Itu makan gak segampang itu, Sambal. Aduh, aku langsung pengen jadi pro player untuk mendapatkan uang sebesar itu. Gak bisa tapi. Nah, balik lagi. Itu baru rata-rata. Kalau Lemon di atas atau di bawah? Menurut gue ya, Iya. dari pandangan gue. Dari pandangan lo. Ranger Mas mengatakan di atasnya, Net. Di atas. Nah gitu Ji dan juga sobat gamer, ngomongin soal pro player, gaji dan juga alasan-alasan mereka kenapa bisa bertahan selama itu jadi professional player. Tapi balik lagi, butuh kerja keras. Aduh, daripada pala gue penat, pusing, mikirin gaji nggak nyampe-nyampe ke sono. Mending gue ada satu video nih, Net. Video yang bikin kita dapat gaji segede itu. Nggak gitu, Jamal. Mau lihat gak? Iya udah. Sobat gamer juga mau lihat kan? Nah, ini dia videonya. Langsung. Sober, pastinya kalian sering banget dong ketemu sama player yang suka nge-troll. Pasti kalian sangat kesal, niat ingin bermain serius, tapi teman satu tim selalu ngisengin kamu dengan hero-nya. Apalagi nih kalau sobat dapat satu tim yang toksik banget. Dan dari sekian banyak hero, ada beberapa hero nih yang sering bikin kita jengkel sebagai teman satu timnya. Kepo kan? Langsung yuk kita lihat. Menyebut kata nge-troll udah pasti Sober akan langsung tertuju dengan salah satu hero fighter di Mobile Legends yaitu Jawhead. Hero ini memang sudah terkenal sebagai salah satu hero nge-troll of the year. Skill ejector yang dimilikinya bisa menguntungkan sekaligus merugikan rekan timnya. Siapa yang gak jengkel jika satu lane dengan hero ini, teman maupun musuh bisa aja dilempar dengan skill 2 miliknya. Kalau sobat gamer beruntung, ejector Jawhead ini bisa menyelamatkan kalian juga loh. Johnson nge-troll, kira-kira gimana caranya ya? Dengan kemampuan pada ultimate miliknya, kita bisa mengajak satu rekan tim untuk keliling Land of Dawn. Hero Johnson seringkali membawa teman satu tim untuk keliling-liling map tanpa kita ketahui mau berhenti di mana. Tapi nggak jarang juga kita justru diturunkan saat ia menabrak di suatu tempat yang nggak tempat. Aduh. Selanjutnya ada hero Grok yang suka nge-troll dengan skill 2 miliknya. Grok bisa mengeluarkan tembok dengan skill 2-nya. Jika posisi tembok tepat posisinya, maka dapat menyelamatkan teman satu tim saat dikejar musuh. Tapi nggak jarang juga tembok yang dikeluarkan Grok malah membuat teman satu timnya terjebak dengan posisi yang salah. Kedatangan hero Loyi di Land of Dawn langsung menarik perhatian banyak orang. Gimana tidak, ultimate-nya yang sangat unik dapat membuat kalian teleportasi dari satu tempat ke tempat lain. Bayangkan, jika teman kalian sedang kumpul di satu lane, kemudian kamu mengaktifkan ultimate-nya yang dapat memindahkan hero lain, tapi memindahkannya ke base musuh, bahkan ke dalam turret musuh. Itu dia, 5 hero yang biasa digunakan nge-troll. Tapi nggak selalu nge-troll kok. Tergantung dari siapa yang memainkannya aja, Sober. Kalau kalian lagi bete, bisalah sekali-kali nge-troll. Hai. Beberapa ultimate hero-hero Mobile Legends bisa memberikan damage yang sakit banget. Apalagi kalau ultimate kalian dikomboin dengan ultimate hero lainnya. Kalian bisa bekerja sama lalu mengalahkan tim lawan. Mau tahu kan combo-combo hero apa yang bisa memberikan damage sakit banget? Langsung aja yuk. Kalian para Sober pernah kan menggunakan hero Ruby dan Harith? Tapi kalian pernah nggak menggabungkan kedua ultimate hero mereka? Udah ketarik sama ultimate Ruby masuk ke tower lawan, terus kena ultimate Harith. Wah, auto surrender aja mending itu mah.
Siapa sih yang gak kesel kalau kita ketemu Tigreal di satu lane? Apalagi kalau harus kena ultimate-nya Tigreal. Coba deh sobar lihat, musuhnya lagi pada ngumpul. Tiba-tiba si Tigreal ultimate dan kena semua hero. Langsung dia disambut sama Irithel dan temen-temennya. Rata kan sobar? Selanjutnya nih sobar, combo Johnson dan Kadita. Kayaknya nih ya, Johnson sama Kadita udah punya rencana jahat nih sobar. Hai. Di base, Johnson udah siap-siap, langsung Kaditanya ikut. Kalau musuh ketemu Johnson, udah pasti takut ketabrak deh. Akhirnya si Johnson nabrakin ke lawan, semua hero lawan ke stun langsung deh di ultimate sama Kadita. Rata dong guys. Alright, balik lagi sama Gamer, sama Cornet, itu juga Ranger, Emas yang sedang sibuk. Ngapain sih lo demul ini? Enggak, bentar Malah nih. santai-santai, yang semangat. Bukan nyantai. Nih, seru banget ini, lucu coy. Apa sih? Enggak, dulu kan gue main Mobile Legends tuh dari mulai pengen jago, terus Sekarang pengen udah jago? seru-seru. Kagak, makanya nggak berhasil. Pengen seru-seruan sama teman-teman, pengen main bareng-bareng. Tapi ternyata ya, ini gue habis nonton Mobile Legends ini nih, ini nyebelin banget nih orang-orang sekarang. Jadi lo lagi nontonin gameplay orang? Ih, gameplay. Pro player? Bukan. Ngapain lo nonton live stream pro player sekarang? Siapa yang nonton live stream? Ini meta-meta TikTok. Jadi, nih kalau misalnya orang nge-push MMR, Mana ada meta TikTok? Gak ada, di pro player gak pake. Set batu banget ya. Pak produser ini nanti ini gue setel, lo masukin ya ke sini. Nih, sini lu lihat sini. Nih orang nih kalau lagi nge-push ketemu gitu bete banget nih, tuh lihat tuh. Set, Angelanya masuk ke Yujong. Terus terus dipecat. Wah, bete banget sih. Di klasik ini. Jadi klasik tapi dibilang. Oh, nge-push turret. Tapi dia pakai sun, kan banyak tuh anak-anakannya. Tuh. 21 menit udah hancur, coy. Sunang sama siapa? Iya. Sama siapa? Gila, sun sama siapa tadi? Tuh, rame-rame pokoknya berarti ada sun. Oh, berlima. Sun, Zilong, Paramis. Hidup lagi. Loyi. Wah, langsung di end. Oh, gagal. Oh, iya. Kenapa mereka nge-pick Loyi biar langsung teleport ke sana? Iya, dia pengen, boskop. Ya, dia ketemu gitar, terobos aja. Oh, biar hidup lagi pakai Paramis. Tuh, lo nyebelin gak sih lo ketemu orang? Ini pernah dipakai juga di turnamen. Iya makanya. Pas kamu nge-cash kan? Enggak ya Sobat Gamer ya, tapi ini beneran loh Sobat Gamer. Kalau Gimana? misalnya nge-push beneran, niatnya mau seneng-seneng, gue mau bangga-banggaan, MMR gue gede, tapi dikalahin sama meta kayak begitu, kan bete banget Net. Nyebelin tuh. Ada satu lagi yang belum gue tunjukin Nah, ke ini lo. dia pasti. Karena ini relate banget sama lu. Nah, lo kan pro player gagal. Ini yang berhasil Net. Oke. Nih, set Free Fire tapi. Nah, dia pelontar nih punya nih, dia tembak nih. Das, dia nggak tahu kan di situ ada musuh atau enggak, cat gaya dulu tuh, lagu-laguan. Wih. Mati, Cok. Pakai emot lagi juggling gitu lagi, keren banget. Ini pro player, Bro. Itu hoki apa jago tuh? Nggak jago, nggak mungkin hoki. Gue gak mau cuma nontonin 3 doang, gue pengen yang banyak. Nih Gue orang. pengen nontonin yang lain, cepetan kirim sekarang. Wah, Gimana videonya? kurang tapi kan gue bilang 100 video pengennya. Pak produser gimana sih besok 100 video deh?